Assalamualaikum semua. Pada setiap harinya, tentu teman-teman memerlukan energi untuk menjalani rutinitas, bukan? Nah, energi ini dapat diperoleh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang nantinya diolah oleh tubuh. Pernah tidak kalian berpikir, bagaimana sih makanan dan minuman tersebut diolah dalam tubuh kita? Nah, makanya dalam proses pengolahan tersebut ada yang namanya sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Mari kita simak penjelasan mengenai organ-organ tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Febran Kisang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses makanan yang terjadi di dalam mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pitialin, dan juga enzim latase. Secara mekanik, makanan dicerna melalui kunyahan gigi dan daratan lidah. Secara kimiawi, pencernaan dilakukan melalui beberapa macam enzim yang menghasilkan kelenjar lidah. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar dengan NIM 105 4411000622. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran otot yang menghubungkan mulut dengan lambung dalam sistem pencernaan manusia. Kerongkongan terletak di belakang trakea dan di depan tulang belakang. Panjang kerongkongan berkisar antara 20 hingga 25 cm. Kerongkongan itu sendiri terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan dalam atau mukosa, lapisan tengah atau otot, dan lapisan luar atau adventitia. Nah, fungsi utama dari kerongkongan adalah untuk mengangkut makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Selain itu, kerongkongan juga memainkan peran penting dalam melindungi dinding kerongkongan dari kerusakan oleh makanan dan minuman yang sedang diangkut. Kerongkongan merupakan bagian dari saluran pencernaan dan terlibat dalam proses pencernaan makanan. Meskipun tidak terjadi pencernaan kimiawi yang signifikan pada kerongkongan, gerakan peristaltistik yang terjadi pada otot-otot kerongkongan membantu menghancurkan makanan dan memindahkannya ke lambung untuk pencernaan lebih lanjut. Sphincter adalah otot yang membantu mengontrol aliran makanan dan minuman dari kerongkongan. Ada 2 jenis sphincter yang terletak di kerongkongan, yaitu yang pertama ada sphincter esophagus atas dan sphincter esophagus bawah. Nah, beberapa kondisi atau gangguan yang dapat mempengaruhi kerongkongan dan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan adalah yang pertama ada reflux asam gas esophageal atau disingkat GERD, hernia hiatal, dan kanker kerongkongan. Seperti yang kita lihat pada gambar mengenai sistem pencernaan yang ada pada kerongkongan. Yang pertama itu melalui faring. Faring adalah saluran udara dan makanan yang terletak di antara mulut dan laring. Faring itu sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai jalur udara dan sebagai jalur makanan. Selanjutnya yang kedua ada lidah. Lidah adalah otot yang terletak di dalam rongga mulut. Lidah memiliki beberapa fungsi, diantaranya membantu dalam proses mengunyah dan menelan makanan, memiliki kemampuan untuk merasakan rasa, sekaligus membantu dalam pembicaraan dan mengucapkan kata-kata. Yang ketiga ada katup epiglotis. Katup epiglotis adalah jaringan yang terletak di belakang pangkal lidah dan di atas laring. Katup epiglotis berfungsi untuk mencegah makanan atau minuman masuk ke dalam saluran udara atau trakea saat sedang menelan. Ketika seseorang menelan, katup epiglotis akan menutup saluran udara dan membuka jalur menuju kerongkongan. Selanjutnya ada laring. Laring adalah organ yang terletak di bawah faring dan di atas trakea. Laring itu sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya
memproduksi suara. Laring mengandung pita suara yang bergetar saat udara mengalir melaluinya, sehingga menghasilkan suara. Yang kedua, melindungi saluran udara. Laring juga berfungsi untuk melindungi saluran udara dengan menutup ketika seseorang menelan makanan atau minuman. Selanjutnya yang kelima ada esofagus atau kerongkongan. Adalah saluran yang menghubungkan faring dengan lambung. Esofagus memiliki fungsi sebagai jalur makanan yang menghubungkan faring dengan lambung, sehingga makanan yang sudah ditelan dapat mencapai lambung. Yang terakhir ada trakea atau saluran napas. Adalah saluran udara yang menghubungkan laring dengan paru-paru. Trakea memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, melindungi paru-paru dari benda asing yang masuk ke dalam saluran udara. Menghasilkan lendir untuk membantu membersihkan saluran udara dari benda-benda asing yang masuk. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai materi sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yuldani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada lambung. Baik, langsung saja. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung bekerja dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Adapun pada lambung terdapat peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama, mengolah makanan, yang kedua sebagai penyimpan makanan, dan yang ketiga menyaring zat-zat berbahaya. Selanjutnya, selama di lambung, makanan akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik terjadi ketika otot-otot lambung bergerak untuk mencerna makanan, kemudian makanan akan dicerna lagi bersama enzim pencernaan dalam proses kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Selanjutnya, proses pencernaan mekanik pada lambung, di mana proses pencernaan secara mekanik tidak hanya terjadi di mulut dengan bantuan gigi saja, tetapi juga di lambung. Lambung menghancurkan makanan secara mekanik dibantu oleh otot-otot dinding lambung yang bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Setelah lebih kurang 3 jam, makanan akan berbentuk seperti bubur yang disebut dengan chyme atau chymus. Kemudian chymus akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylorus yang berkontraksi dan mendekat. Karena ukuran sphincter pylorus relatif sempit, maka chymus akan didorong masuk ke usus halus sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya yaitu proses pencernaan kimiawi pada lambung, di mana pada proses pencernaan kimiawi, pencernaan makanan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar dinding lambung. Ada beberapa enzim yang terdapat di lambung, di antaranya seperti pepsin yang memecah protein menjadi pepton, lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, asam klorida yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen, serta renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Adapun enzim-enzim pencernaan berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein dan lemak yang kompleks dan besar menjadi molekul yang lebih kecil. Molekul-molekul inilah yang selanjutnya akan diserap usus untuk kemudian masuk ke dalam darah dan mencapai setiap sel tubuh untuk diekstraksi sebagai energi. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar dapat dilihat ada bagian-bagian lambung manusia, diantaranya yaitu kerongkongan, fundus, kardiak, rugae, pylorus, serosa, mukosa, antrum, dan usus. Nah, pada lambung ada 4 lapisan jaringan yang menyusun, di mana yang pertama ada mukosa, yaitu selaput lendir. Mukosa adalah sebuah lapisan terdalam di lambung. Mukosa bekerja langsung dengan makanan yang sedang dicerna oleh tubuh. Jika lambung sedang kosong, maka lapisan mukosa ini akan mengerut. Yang kedua ada submukosa.
di mana submukosa adalah sebuah lapisan di dalam lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan penyusun lapisan mukosa lambung mengandung beberapa sel saraf. Yang ketiga ada muscularis externa, di mana sebuah lapisan di dalam lambung ini menutupi lapisan submukosa. Nah, bagian lapisan ini tersusun dari 3 lapisan, yaitu terdapat lapisan otot melingkar, otot memanjang, dan otot menyerong. Setelah itu ada lapisan serosa, di mana lapisan ini berada paling luar di lambung, dan lapisan ini berfungsi untuk mengurangi gaya gesekan. Nah, selanjutnya yang terakhir, di mana ada beberapa sel kelenjar utama yang ada di dinding lambung. Sel-sel tersebut tentu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada sel mukosa. Sel ini berfungsi sebagai pelindung sel lambung dari berbagai tekanan. Dan selanjutnya ada sel parietal, di mana sel ini berfungsi untuk memproduksi asam klorida atau asam lambung. Dan yang ketiga ada sel Chief. Sel ini menghasilkan enzim pepsin. Dan yang keempat ada sel G, adalah sel memproduksi hormon gastrin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang aktivitas lambung. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu dari lambung ke usus halus. Di dalam usus halus terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jadi bermuara 2 saluran, yaitu yang pertama saluran empedu, berasal dari kantung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati, berfungsi untuk memisahkan lemak pada makanan. Yang kedua yaitu saluran pankreas, berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim seperti enzim amilase, tripsin, dan lipase. Nah, di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan menjadi semakin halus dan cenderung encer. Enzim yang dihasilkan antara lain enterkonase, laktase, eripsin, dipeptidase, disakaridase, peptidase, sukrase, dan lipase. Pencernaan makanan ini akan berakhir pada usus penyerapan. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar atau kolon. Kolon terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut kembai cacing atau appendix. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri, coli, air, dan garam. Mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui air anus dalam bentuk fases. Anus adalah bagian terakhir dari suatu sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang juga sering disebut dengan dubur, yang merupakan perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur otot sphincter. Fungsi anus. Fungsi utama anus ialah sebagai bagian dari sistem pencernaan. Anus berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya feses dari keluar tubuh. Feses atau kotoran yang tak diperlukan dibuang lewat proses defekasi atau buang air besar. Struktur anus. Kulit di sekitar anus adalah kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous stratified serta mempunyai komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, serta nervus somatik atau sensitif pada nyeri. Tanpa komponen kulit itu, maka kulitnya terlihat mirip lapisan sel epitel kuboid. Saluran anal memiliki panjang sekitar 2-4,5 cm, dikelilingi oleh otot berbentuk seperti cincin yang disebut sphincter anal internal serta sphincter anal eksternal. Bagian-bagian anus yang pertama anakanal, yang kedua rektum, yang ketiga sphincter anal internal, yang keempat
sphincter anal eksternal, dan yang kelima pectinat line, dan yang terakhir kolom anal. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini, serta senantiasa menjaga organ pencernaan kalian dalam tubuh agar tidak terjadi gangguan dalam proses mencerna makanan. Terima kasih.